Selamat datang di Panggung Penyuluhan, Senior Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat Tani, pada kesempatan kita kali ini, kami sudah kedatangan tamu dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Beliau adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Bapak Insinyur Agus Waryanto, SIPMM. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Mbak. Ya, semangat ya Pak Agus. Selalu semangat, sehat. Di masa pandemi seperti sekarang ini kita harus tetap semangat. Ya, sahabat Tani, tidak lupa saya mengingatkan kepada sahabat Tani semua bahwa kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M. Yang pertama memakai masker, kedua mencuci tangan dengan sabun, dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Dan Pak Agus, sepertinya kita sudah jaraknya lebih dari 1 meter. Gimana nih kalau ngobrolnya biar lebih asik lagi? Kalau ada kesepakatan kita bisa lepas maskernya. Ya, boleh. Boleh ya? Ya, Oke. boleh. Ya. Kita lepas Mas. Ya, bisa ditaruh saja Pak Agus. Ya, oke. Oke, sebelumnya saya menyapa dulu ini. Apa kabar ini Pak Agus? Baik, Mbak. Ya, siang Sehat. ini dengan cuaca yang sangat panas seperti ini, jauh-jauh ini dari Semarang melakukan perjalanan yang tentunya dengan suasana bulan Ramadan seperti ini ya Pak. Iya. Sebelumnya kami mengucapkan sangat terima kasih sekali kepada beliau, Bapak Agus, itu sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk hadir di panggung penyuluhan ini. Ya Pak Agus, jadi sebelumnya saya ini mau mempromosikan dulu nih. Ya. Jadi kita itu, teman-teman PPL di Kabupaten Kebumen mempunyai satu kegiatan yang dinamakan panggung penyuluhan. Yang seperti ini, konsepnya seperti podcast, tapi bisa disaksikan juga di channel YouTube kami, Penyuluh Pertanian Kebumen. Dan jangan lupa nanti Bapak subscribe ya Pak. Subscribe ya, oke deh. Dan hari ini kita akan membahas tema tentang pasar mitra tani. Begitu ya Pak Agus? Ya. Jadi sebelumnya saya ingin menanyakan dulu nih, sebenarnya pasar mitra tani itu sendiri apa sih? Bisa dijelaskan? Ya, terima kasih. Jadi pasar mitra tani itu sesungguhnya merupakan salah satu obsesi dari Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia. Jadi di era pandemi ini harus kita bisa membantu para petani untuk memasarkan hasil produksinya. Jadi karena adanya pembatasan-pembatasan ini, petani setelah menghasilkan kadang-kadang yang beli sulit, tidak ada. Nah, kemudian konsumen, para pembeli ini juga adanya pembatasan-pembatasan ini agak sulit untuk mendapatkan bagaimana produksi yang dikehendaki. Sehingga konsepnya adalah mempertemukan antara produsen, para petani kita supaya bisa menjual hasilnya, kemudian para konsumen juga bisa mendapatkan barang yang sesuai dengan keinginannya. Jadi ini juga merupakan salah satu bagaimana upaya di dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga komoditas. Nah, saya kira itu. Kemudian memang ada dua. Jadi kalau di tingkat nasional itu pasar mitra tani itu menyatu dengan toko mitra tani. Oh, beda lagi tuh ya? Ya, kalau di nasional ini satu, karena satu ruangan, kemudian di situ ada ada pasarnya, kemudian di dalamnya ada kotak-kotak untuk komunikasinya dengan tokonya. Kalau di sini ini memang lokasinya ada di Kebumen, ini adalah di istilahnya gudang cadangan pangan Kabupaten Kebumen. Jadi yang pasar mitra tani adalah di dalam gudang, kemudian juga dibangun juga toko mitra tani, center yang ada di luar. Tapi ini kedua-duanya merupakan satu kesatuan. Yang pasar mitra tani ini adalah lebih banyak kepada offline. Jadi bertemunya, kemudian juga nanti ke depan bisa online. Tetapi kalau ini biasanya lebih berkala. Jadi misalnya kalau hari ini itu baru 1 bulan sekali, tadi Pak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kebumen ini menginginkan kalau bisa 2 minggu sekali. Tapi kalau di Provinsi Jawa Tengah di Dinas Ketahanan Pangan itu sudah 1 minggu 3 kali. Setiap hari Senin, kemudian hari Rabu, hari Jumat. Waktunya itu jam 7 pagi sampai jam 10. Nah, ini sudah 3 kali. Ternyata momentumnya cukup lumayan. Penggemarnya cukup lumayan, sehingga itu yang kita layani gitu.
Sepertinya tadi penjelasannya sudah cukup jelas, padahal ini saya mau banyak nanya sekali nih Pak. Ya. Jadi tadi tentang pasar tani, pasar mitra tani dan toko mitra tani gitu, terus sebenarnya itu adalah satu kesatuan ya Pak ya. Dan itu programnya dari sebenarnya tingkat nasional. Tingkat nasional. Nah, tidak cuma hanya di Jawa Tengah saja. Dan ini kesempatan kali ini beliau Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah menghadiri pasar tani di Kabupaten Kebumen. Nah, ini untuk di Kabupaten Kebumen sendiri memang baru di launching hari kemarin ya Pak ya. Dan hari ini adalah hari yang kedua. Dan untuk kesempatan kali ini yang pertama diselenggarakan hanya 2 hari saja. Dan harapan Bapak nih untuk Kebumen, untuk Kabupaten Kebumen itu gimana nih? Apakah harus berkelanjutan atau tetap 2 hari atau gimana ini? Ya tergantung dari dari tata kelolanya. Oh gitu. Jadi tata kelola ini otomatis, kalau seperti ini setelah dievaluasi kita berani Pak. Misalnya apalagi kalau di Kabupaten Kebumen itu yang hebat itu para penyuluhnya. Jadi penyuluh sudah terlibat langsung. Sudah terlibat langsung, sehingga ini juga merupakan arena bagi para penyuluh untuk mengevaluasi apakah hasil binaannya para kelompok tani, para petani itu bisa ditampilkan. Ternyata bisa. Ini kan luar biasa. Tidak ada di kabupaten lain atau kota lain. Sehingga mengenai berapa frekuensi penyelenggaraannya itu tergantung dari kesiapan sini. Kalau memang itu dibutuhkan, kenapa tidak? Karena di sini juga ada penerapan protokol kesehatan. Sehingga para konsumen itu biasanya ibu-ibu itu kalau di pasar tradisional itu belum diterapkan protokol, kan lebih enak belanjanya di sini. Iya. Jadi di samping menghasilkan produk, membelanjakan khusus langsung kepada petani, tetapi juga jaga kesehatannya lebih terjamin di sini. Kecuali kalau ini kadang-kadang pilihan. Saya kira ini merupakan ajang yang luar biasa. Dan ternyata di pasar tani ini bukan hanya yang dijual adalah produk-produk hasil pertaniannya saja gitu. Ya Pak Agus, hari ini kan Pak Agus sedang berkesempatan untuk menghadiri pasar mitra tani yang bekerja sama dengan Gelar Hasil Bumi, kegiatan dari PPL Kebumen ini di Kabupaten Kebumen. Nah, gimana nih menurut Pak Agus, adakah kesan atau pesannya untuk pasar mitra kami di Kabupaten Kebumen? Ya, jadi saya sudah berkeliling tadi didampingi oleh Bapak Kepala Dinas, kemudian koordinator penyuluh yang ada di Kabupaten Kebumen. Saya kira produk-produk yang dihasilkan ini sudah representatif. Memang ada beberapa hal, tetapi fungsi dari pasar mitra tani ini paling tidak akan membantu masyarakat untuk mendapatkan produk agribisnis atau produk pertanian sesuai dengan standar yang ada, sesuai dengan kemampuan daya beli, termasuk membantu para petani. Saya tadi sampaikan petani untuk memasarkan produknya. Kemudian dari hasil evaluasi yang ada, memang dilihat keanekaragaman dari produk ini, itemnya sudah cukup banyak. Cukup banyak ya Pak. Ini adalah produk-produk yang memang potensi di Kabupaten Kebumen. Dan tentunya tidak hanya produk dari pertanian saja, tapi kita ada bidang peternakan juga Pak. Ada di sini misalkan contohnya di depan ada abon dari kelinci gitu ya Pak ya. Dan produk-produk dari UMKM seperti ini dari emping melinjo, ada juga sagon kacang hijau ini Pak, kan masih jarang sekali ya Pak. Jadi memang kalau kita berbicara pertanian memang di situ dalam arti luas. Jadi yang saya sampaikan adalah pertanian tanaman pangan, kemudian ada hortikultura, kemudian produk-produk perkebunan dan peternakan termasuk kesehatan hewan. Ini merupakan satu kesatuan yang memang menginginkan bahwa ke depan produk-produk yang dihasilkan ini harus laku dijual. Kemudian di dalam pengolahan dan pemasaran hasilnya ini tampak inovasi-inovasinya sudah kelihatan, gitu ya, menarik untuk konsumen. Ya, sehingga daya tariknya ada. Kemudian ini pendampingnya para penyuluh luar biasa. Sehingga memang ada beberapa seperti ini kami dapatkan tadi luar biasa. Kita kan pernah mengalami kelebihan produksi cabai misalnya. Nah, ini para penyuluh dan para ini sudah diproduksi dari ambal tani ini. Ini manisan cabai ini. Nah, sehingga kalau kita kelebihan produk cabai, jadikan aja
sebagai manisan. Karena selama ini kan paling tidak kalau cabai dibikin saus, cabai gitu. Nah ini inovasi, termasuk inovasi baru ya? Iya, termasuk inovasi baru, termasuk ini ada abon cabai. Abon cabai kemudian juga kemudian juga ada produk-produk tadi bunga telang yang sudah di jadikan minuman. Iya, minuman. Kemudian ini ada bawang merah. Saya kira bawang merah ini sangat dikejar-kejar pada suatu saat. Tetapi ini juga nanti ada inovasinya juga, bukan hanya dalam bentuk segar, tetapi juga bisa dalam bentuk bawang goreng mungkin ya Pak. Bawang goreng, kemudian mungkin bisa juga minyak atsiri untuk bawang, pasta bawang. Atau sambal bawang juga bisa. Oh, bagus. Ya, jadi ini sangat memungkinkan para penyuluh bisa mendampingi, inovasinya ditingkatkan sehingga transfer teknologi ini bisa segera diadopsi oleh para petani. Ya, ini kan untuk pasar mitra tani ini kan ini tidak hanya untuk petani saja, tapi untuk masyarakat gitu ya. Masyarakat pada umumnya yang membutuhkan produk-produk pertanian agar seperti tadi yang Bapak sampaikan bahwa ibu-ibu kita kalau misalkan ke pasar belum tentu menerapkan protokol kesehatan gitu. Nah, akan lebih baik lagi di mitra tani ini karena mungkin dari harganya pun bisa lebih terjangkau juga ya Pak. Terjangkau dan bersaing yang jelas. Mutunya juga terjamin. Karena kualitasnya kita juga sepertinya lumayan yang tinggi-tinggi nih Pak nih. Karena produk-produk pilihan gitu. Nah, ini sebenarnya kalau kita kaji dari pasar mitra tani ini sendiri, sebenarnya keuntungan atau manfaatnya bagi petani itu sendiri atau bagi masyarakat itu apa ini? Jadi manfaatnya yang jelas tadi kan yang pertama bisa mempertemukan, bisa mendapatkan produk yang sesuai, tetapi juga bisa memasarkan produk petani. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita di sini adalah sebagai sentra untuk pemberdayaan. Sentra pemberdayaan yang semula tadi jiwa kewirausahaan akan muncul. Oh, ternyata kalau kita menjual salah satu produk ini ternyata banyak yang mencari laku dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adalah sebagai pusat untuk edukasi. Jadi pembelajaran. Jadi ini luar biasa. Jadi misalnya kalau tadi kita belum tahu bahwa ada produk yang namanya misalnya beras segar. Beras segar ini memang oleh Bapak Kepala Badan Ketahanan Pangan, Bapak Dr. Agung Hendriadi, memang ini didesain untuk bagaimana dengan harga yang relatif murah. Sehingga beberapa daerah ini yang harganya bisa membantu para petani dengan harga 8.800 per kilo. Misalnya seperti itu. Itu disamakan, Mbak? Sama. Ya, kalau di luar ini sudah lebih dari 9.000 per kilo, mungkin sudah 9.500 dan ini segar. Jadi sudah langsung digiling dan produknya segar, dikemas dan ini segar. Sehingga segar ini biasanya kan kualitasnya masih terjaga. Itu adalah ini. Kemudian nanti berikutnya, ini kan ada kemasan, apalagi ini produk segar. Kami di Dinas Ketahanan Pangan itu melalui Bapak Kepala Badan Ketahanan Pangan itu ada fasilitasi yang mempunyai fungsi yaitu sertifikasi mengenai PSAT, pangan segar asal tumbuhan. PSAT. Ya, PSAT. Saya kira ini juga kita bisa fasilitasi, apalagi yang yang UMKM sekarang sudah ditransfer kepada teman-teman di kabupaten kota. Nah, itu nanti masih kita bantu. PSAT ini penting karena ini adalah menunjukkan bahwa kualitasnya terjamin. Ini ya, saya kira itu termasuk nanti keamanan pangannya. Keamanan pangan tidak boleh menggunakan pewarna, ini pewarna yang tekstil, tapi kemudian pengawetnya juga hati-hati, jadi jangan menggunakan formalin. Kemudian termasuk nanti istilahnya keamanan pangan harus dijaga. Keamanan pangan itu kan harus jadi bebas dari cemaran biologi. Jadi tidak ada kutunya, beras kok ada kutunya, misalnya begitu. Jadi cemaran kimia, tadi yang pewarna. Kemudian cemaran fisika, cemaran fisik. Jadi misalnya beras kok ada kerikilnya, nah, misalnya gitu. Nah, ini kan tidak boleh. Ini keamanan pangan dari itu. Dan tidak lupa untuk mencantumkan expirednya, kadaluarsanya. Itu penting sekali ya, Pak. Penting karena ke depan itu kita itu harus mempunyai transparansi dan ketertelusuran. Jadi ketertelusuran ini produk mana? Oh, ini produk dari Gapoktan. Terus nanti Gapoktan ini prosesnya bagaimana? Mulai dari di lahan sampai kepada proses pengolahan. Ini semua ditelusur supaya konsumen bisa terlindungi. Tetapi produsen juga memperbaiki proses untuk menghasilkan
produk yang berkualitas. Karena perlindungan konsumen itu sangat diutamakan ya Pak. Menjadi penting, menjadi penting. Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya nih Pak, ini gimana nih harapannya Bapak ke depan tentang pasar mitra tani di Jawa Tengah mungkin ya Bapak, karena Bapak Kepala Dinas di Ketahanan Pangan Provinsi Jateng. Ya, terima kasih. Jadi harapan kita itu kan bagaimana pasar mitra tani, termasuk toko mitra tani ini berkembang. Ya. Karena manfaatnya sudah luar biasa. Jadi misalnya tadi ada berbagai manfaat, termasuk edukasi. Bagaimana peran penyuluh untuk mentransfer teknologi ini bisa di sini, hasilnya nyata. Kemudian di samping itu suatu saat ini juga bisa menjadi objek wisata, gitu loh. Jadi sambil wisata edukasi, jadi agro edu wisata. Sambil kita berbelanja, sambil kita menyiapkan bagaimana ada atraksi-atraksi yang menarik, misalnya seperti itu. Ya lokasinya bisa tidak hanya di sini. Seperti lokasi ini kalau sekarang di gudang tidak harus di dalam gudang, nanti pengap lama-lama. Gitu bisa di outdoor nggak apa-apa, tapi ditata. Jadi kalau panas ya dicarikan yang teduh atau syukur dikasihkan pelindung. Nanti jam berapa selesai dan sebagainya. Jadi harapannya ini bisa berkembang karena beberapa kabupaten sudah mulai, kalau di provinsi sudah memulai, beberapa kabupaten kemarin yang sudah mulai, Kabupaten Semarang misalnya. Kemudian kalau Kabupaten Pekalongan ini sudah berkembang, sudah bagus, tinggal meningkatkan frekuensinya. Sukoharjo juga itu di halaman kantor Bupati itu dilaksanakan itu setiap hari Jumat pagi. Kemudian kemarin di toko mitra tani di Kabupaten Rembang sudah mulai dibuka. Kalau ini langsung dua ini, ada toko mitra taninya, kemudian ada pasar mitra tani. Langsung. Ini luar biasa saling mengisi. Dan ini merupakan kerjasama dengan teman-teman PPL itu kita punya kegiatan yang namanya gelar hasil bumi kebumen gitu. Oh ya, ini luar biasa. Kita jadikan satu. Luar biasa. Justru kami mengharapkan Bapak Kepala Badan Ketahanan Pangan itu bagaimana PPL juga ikut mengkomunikasikan, ikut menyuluhkan tidak hanya kepada produk segar, tetapi beliau termasuk Pak Menteri Pertanian itu kita harus mengurangi konsumsi beras. Konsumsi beras kita per kapita per tahun itu rata-rata nasional kan 95 kg. Nah, ini harus diturunkan. Mungkin kalau kita lihat penurunan ini terus harus turun karena kita terlalu banyak makan beras, makan padi, kemudian menimbulkan berbagai implikasi penyakit. Nah, kemudian kemana arahnya? Yaitu diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Jadi di sini ada oyek. Di daerah atas itu yang namanya oyek itu sudah luar biasa. Itu oyek itu adalah dari singkong diproses, kemudian itu nanti dijadikan nasi oyek kan gitu. Ini luar biasa. Ini adalah bagaimana distribusi ataupun diversifikasi bisa dilaksanakan. Di samping itu juga tadi juga ada bagaimana singkong dibuat mokaf. Ini juga ada. Kita oleh Bapak Menteri untuk Jawa Tengah itu ditugasi untuk diversifikasi berbasis pangan lokal itu ada 3 komoditas utama yang harus dikembangkan, yaitu satu adalah singkong, yang kedua itu adalah kentang, yang ketiga itu adalah talas. Ya, ini talas ini sedang kita kembangkan. Tadi saya juga bersyukur karena di Kebumen ini juga dikembangkan sorghum atau cantel. Ini juga bagian dari diversifikasi fungsi untuk berintegrasi dengan peternakan tadi. Di sini tadi dijual juga di toko mitra tani itu ada daging kerbau ya, cuma masalahnya masih beku. Nah, ini perlu disosialisasi kepada masyarakat. Jadi daging beku itu, daging kerbau dengan harganya tadi 80.000 per kilo, itu sebenarnya beku itu adalah menandakan bahwa itu higienis. Tapi masyarakat itu kebiasaan kalau daging itu harus segar. Nah, ini harus dikomunikasikan. Tapi tadi sudah mulai. Jadi ternyata lakunya banyak, masih ada yang inden dan sebagainya. Jadi bahwa daging beku itu bukan berarti kualitasnya turun, itu hanya sistem mekanisme untuk pengolahan atau supaya pengawetan, tetapi sebenarnya sangat higienis, sangat istilahnya sehat lah. Itu sehingga masyarakat yang semula hanya harus daging segar itu bisa diubah pola pikirnya menjadi daging beku yang seperti itu. Ya. Berarti perlu peran teman-teman penyuluh juga ini Pak, jelas, untuk menyuluhkan bahwa daging beku itu ternyata lebih higienis. Lebih higienis. Termasuk tadi ada ada abon kelinci. Ada kelinci. Ya, ini adalah upaya untuk meningkatkan peningkatan gizi masyarakat, gizi keluarga. Apalagi untuk daerah stunting misalnya. Ini juga bisa menggunakan alternatif komoditas ternak, ada kelinci. Tadi ada telur, ayam kampung dan sebagainya. Saya kira ini sangat memungkinkan.
untuk dikembangkan. Ternyata memang produk-produk kita, hasil dari bumi kita itu tidak hanya melulu ke beras saja. Tadi yang seperti disampaikan, untuk diversifikasi pangan itu ada 3 komoditas yang diutamakan, yaitu talas, singkong dan kentang. Dan ini untuk talas sendiri, Pak. Kemudian untuk lomba cipta menu di Kabupaten Kebumen ini, itu yang untuk besok itu berbahan dasar talas. Dan ini salah satu upaya juga, Pak. Jadi begini. Jadi talas itu kita memang ada kemarin kita juga ada istilahnya kerjasama dengan Balai Besar Biogen Bogor. Jadi kepala Balai Besar itu Bapak Dr. Mastur itu, saya sudah datang ke sana ke Bogor. Kemudian di situ lumayan. Jadi pengembangan talas itu sudah dikembangkan dalam bentuk arboretum. Jadi di situ mempunyai koleksi tanaman talas itu minimal ada 100 lebih. Jadi ada talas itu. Jadi ini luar biasa. Kami sudah berkoordinasi dengan Kepala BPTP Jawa Tengah, Pak Yopi, jadi Joko Pramono, dokter. Itu beliau sekarang sedang bagaimana talas ini menjadi tepung. Sudah berhasil. Bagaimana perlakuannya itu harus difermentasi dulu, baru ditepung, kemudian dipanaskan dulu, harus ditepung. Karena di dalamnya itu kan ada oksalat ya, oksalat yang menimbulkan bahwa kita itu kalau mengkonsumsi tidak di treatment dulu, itu nanti menimbulkan gatal. Nah, ini kan jenis. Dan talas ini luar biasa, bukan hanya untuk konsumsi saja. Ternyata bagi penggemar tanaman, talas ini bisa sebagai tanaman hias. Karena cantik ya, Pak, tanamannya. Cantik. Ya, kalau dulu ada kuping gajah, kita kan mengenai itu kan tanaman hias itu, kuping gajah. Kemudian ada tanaman talas-talas yang lain. Kemarin juga ada yang talas itu dari mana Kalimantan Tengah, itu bagus, daunnya itu jadi tengah itu ada warna kayak tangan itu putih, tapi talas, jadi bisa untuk tanaman hias, misalnya seperti itu. Kemudian kalau talas bening itu kemarin itu adalah bisa daunnya bisa dicacah, bisa menjadi tembakau herbal. Itu sudah ada semua, dan itu yang melaksanakan milenial. Kemudian nanti penyuluh harus mendampingi, kemudian inovasinya harus dikembangkan melalui teknologi dan inovasi yang ada. Ternyata dari satu tanaman aja kemudian bisa muncul inovasi-inovasi baru gitu ya, Pak ya. Ya oke, Pak Agus, ini gimana nih untuk pertanyaan terakhir, gimana nih pesan dan kesan Bapak Agus sendiri untuk hadir di Pasar Mitra Tani Kebumen, atau mungkin ada closing statement dari Pak Agus, silahkan. Ya, jadi Pasar Mitra Tani, toko Mitra Tani ini harus terus dikembangkan. Saya bangga karena di Kebumen ini para penyuluh sudah terlibat langsung. Ini adalah modal sosial yang saya kira perlu dikembangkan. Kemudian ke depan Pasar Mitra Tani ini bukan hanya untuk transaksi jual beli, tetapi di situ harus ada edukasinya. Timbangannya harus pas, kedaluarsannya harus jelas, pangan segar sertifikatnya juga harus jelas. Nah, kemudian di situ juga ada transfer ilmu pengetahuan juga kalau bisa suatu saat. Sehingga kalau kita datang ke sini, itu akhirnya kita tahu, oh dunia pertanian ini ternyata membawa prospek yang ke depan. Sehingga kita harus bangun, karena negara kita negara agraris. Nah, ini adalah membangun spirit bagi yang datang, kemudian kembali pulang ini, dia sudah membayangkan bahwa dunia pertanian ini harus digarap betul-betul, khususnya di Kebumen, Jawa Tengah, dan termasuk nasional. Oke, Pak Agus, kami mengucapkan sangat terima kasih atas kehadirannya ke panggung penyuluhan dan ke Kabupaten Kebumen tentunya ya Pak Agus. Dan petani Indonesia berjaya, sejahtera, dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen, aktif, kreatif, inovatif. Saya Yuni Miarsi, terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Agus, bisa dipakai lagi maskernya. Iya, terima kasih.